Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Saudara-saudara sekalian, jamaah Masjid Salman yang saya muliakan, yang dirahmati Allah. Tidak henti-hentinya kita panjatkan salawat dan salam bagi manusia terbaik, Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan yang unik, khas pada bulan-bulan ini, ketika kita bersama-sama sedang berperang menghadapi musibah COVID-19, menyesuaikan cara hidup kita, cara belajar kita, cara kita mengambil keputusan. Maka sebenarnya di dalam kehidupan umat Islam sehari-hari dan tuntunan Al-Quran, banyak cara dan kiat yang dianjurkan untuk kita lakukan agar kita mampu melewati masa-masa sulit ini dengan sebaik-baiknya. Dan bukan itu saja, ketika kita melewati hal ini, kita menjadi lebih tinggi iman dan takwanya, lebih berkualitas kekuatan ilmunya, menarik hikmah dan manfaat dari apa yang sudah terjadi. Sebenarnya di dalam beberapa praktek keseharian kita sebagai umat Islam, dalam ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat suci Al-Quran, banyak upaya-upaya, banyak kiat-kiat yang dilakukan, antara lain yang paling penting menurut khatib adalah bagaimana kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah dengan cara banyak tentunya, dengan berzikir, sholat, melakukan hal yang baik, beramal soleh. Untuk kita mendapatkan inspirasi jalan keluar dari masalah ini. Kenapa kita harus mendekatkan diri kepada Allah? Karena Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang maha menentukan. Allah lah yang mengizinkan terjadinya musibah. Tidak ada musibah tanpa izin oleh Allah. Kalau kita mau keluar dari musibah ini, maka salah satu hal yang harus kita lakukan adalah kita melakukan introspeksi diri. Kita bertanya kepada diri kita, apakah kita sebagai pribadi maupun umat telah berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu zikir yang sering kita lakukan adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya kerajaan, baginya pujian. Dialah yang hidup dan tidak akan mati. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. COVID ini tidak kekal. Tidak. Yang maha kekal hanya Allah saja. Jadi kalau kita bisa mendekatkan diri, maka insya Allah kita akan mendapatkan jalan keluar akan masalah kita. Apalagi hal-hal yang biasa kita temukan sehari-hari. Kita biasa mengatakan bahwa la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan dan izin Allah. Kapan Allah akan mengizinkan kita menyelesaikan masalah COVID ini?
Allah yang mengizinkan. Kita harus berusaha keras. Kita harus melakukan yang terbaik dari pikiran-pikiran kita yang juga karunia Allah. Tapi kita sadari bahwa keberhasilan itu bukan karena kita, karena Allah mengizinkan. Jadi kita harus mendekatkan diri kepada Allah. Dalam surat Al-Tagabun ayat 11 yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Tanpa izin Allah tidak ada musibah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Petunjuk kepada hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Allah tahu solusi COVID. Allah bisa memberi petunjuk. Kepada siapa? Kepada orang yang dekat dengan Allah. Kepada siapa? Pada orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi ini sebenarnya hal-hal yang mestinya menjadi introspeksi bagi kita bersama secara individu maupun sebagai umat Islam. Kita kadang-kadang berdoa, melakukan zikir dari surat Ali Imran ayat 173. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah menjadi penolong kami. Dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Kita mengakui itu. Kalau kita memang mengakui itu, kita terapkan. Kita dekatkan diri kepada Allah. Karena kita tahu satu-satunya pelindung. Satu-satunya yang akan memberi inspirasi kepada hati kita. Petunjuk kepada kita. Untuk keluar dari masalah ini adalah Allah. Bahkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 145. Sabar dan sholat adalah teknik, tata, cara untuk menghadapi musibah. Yang diajarkan oleh Allah. Yang mengajarkan Allah. Kita memang perlu sabar. Tapi bukan berdiam diri. Kita kerja keras. Sholat. Tegakkan sholat. Dirikan sholat. Bukan hanya sholat 5 waktu. Tapi implikasi daripada sholat itu. Di lapangan sehari-hari. Bahwa kita menegakkan sujud dan ruku dalam keseharian kita. Dalam ayat yang Khatib bacakan tadi, Khatib mensitir dari surat At-Tolak ayat 23, wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Seandainya kita bertakwa, maka akan diberikan jalan keluar dari masalah kita. Rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Jadi memang kuncinya menjadi pertanyaan buat kita kalau yang seperti ini. Sudah bertakwakah kita dalam takwa yang sebenar-benarnya takwa? Sudah dekatkah diri kita dengan mendekatkan diri kepada Allah? Kalau kita perhatikan musibah-musibah yang dialami oleh umat-umat terdahulu, maka musibah itu menjadi pengingat yang kafir dan yang mukmin. Jelas kalau waktu itu. Memisahkan bahkan. Datang satu musibah yang besar yang menghancurkan satu kaum. Kita seperti apa? Mestinya kita mengingat ada apa? Mestinya kita bertanya kepada dalam diri kita. Karena sudah diingatkan oleh Al-Quran. Baik kehidupan kita, kebersihan kita, dan lain-lain. Maupun kehidupan spiritual kita. Nah mudah-mudahan dengan ini Khatib dan kita sekalian bersama-sama mampu melakukan introspeksi, mampu melakukan mawas diri, dan kemudian segera melakukan upaya-upaya untuk mendekatkan diri. Dengan berdoa, dengan bertaubat, dengan sabar, dengan bekerja keras, beramal soleh, mencari solusi daripada masalah ini. Karena orang Islam adalah cirinya dia beramal soleh. Orang yang beriman itu adalah dia yang beramal soleh. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam masjid ini mampu melakukan introspeksi, mampu melakukan upaya-upaya yang mendekatkan diri kepada Allah, dan mampu beramal soleh untuk mencari solusi-solusi dari masalah kita, yang pada akhirnya ketika ini selesai, maka semuanya menjadi perangkat-perangkat hidup kita untuk menghadapi
tantangan berikutnya. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwar ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Marilah kita berdoa bersama-sama, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana la hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita qurba wa ita anil fahsya'i wal munkari wal baghi la'ilukum ta'adzakum ladzakarun wa zakirullahi akbar wa aqimus shalah.